wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari, Standbook 0832019143, kelas C1 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengertian metode kuantitatif dan kualitatif. Pertama yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Menurut MSIR 2009, penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, redukasi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukur dan observasi serta pengujian teori. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Menurut David Williams 1995 dalam Moleong 2005 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh seorang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Judul penelitian: pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3. Kedua, pengaruh antara minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3. Ketiga, pengaruh secara bersama-sama antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3 di SMK Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2012-2013. Metode analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena gejala-gejala hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka sehingga dapat digunakan teknik statik untuk menganalisis hasilnya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi untuk mengetahui arah dan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kuesioner dan metode tes. Dalam metode kuesioner digunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitas. Begitu pula pada metode tes menggunakan soal yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah digunakan pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sedayu, pengujian hipotesis korelasi X1 terhadap Y. Motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas 10 jurusan teknik pemesinan SMK Negeri 1 Sedayu. Adapun nilai R hitung sebesar 0,353, sedangkan R tabel didapat sebesar 0,349. Karena nilai R hitung lebih besar R tabel 0,353 lebih besar
0,349, berdasarkan pada uji T didapat T hitung 2,067, lebih besar daripada harga T tabel 2,040. Artinya, motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pengujian hipotesis korelasi X2 terhadap Y, minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas 10 jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Sedayu. Adapun nilai R hitung sebesar 0,250, sedangkan R tabel didapat sebesar 0,250. Karena R hitung lebih kecil R tabel 0,250 lebih kecil 0,349, berdasarkan pada uji T didapat T hitung 1,417, lebih kecil daripada harga T tabel 2,040. Artinya, minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pengujian hipotesis korelasi ganda dan uji signifikasi, motivasi belajar dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi siswa mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja siswa kelas 10 jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Sedayu. Tidak dilaksanakan uji korelasi ganda dikarenakan variabel minat tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar dan hanya variabel motivasi yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun judulnya yaitu Konstruksi Sosial Masyarakat Mengenai Perpustakaan di Desa di Surabaya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni mengetahui konstruksi perpustakaan desa di Surabaya oleh masyarakat serta mengetahui tipe-tipe penggunaan dalam hasil konstruksi masyarakat mengenai perpustakaan desa di Surabaya. Metode analisis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berparadigma konstruktivistik. Penelitian ini dilakukan pada 8 informan dengan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 3 informan anak-anak, 3 informan remaja, dan 2 informan orang tua, di mana merupakan pengguna yang intens mengunjungi perpustakaan desa di Surabaya dalam kesehariannya. Seluruh informan menjawab pertanyaan peneliti dalam in-depth interview menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi dalam kalimat yang rinci, mendalam, dan mudah dipahami. Adapun hasil penelitian yaitu hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat 3 tipe pengguna, yakni pengguna yang memaknai perpustakaan sebagai hiburan, pengguna yang memaknai perpustakaan sebagai menambah pengetahuan,